warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita diberikan keadaan sehat, baik, dan tetap semangat dalam belajar. Di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat ya, walau di rumah saja. Perkenalkan, nama Ibu Astri Apriana. Ibu di sini mengajar bahasa Indonesia. Di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai teks prosedur. Nah, baiklah anak-anak, sebelum memulai materi, Ibu akan membahas tentang kompetensi dasar teks prosedur. 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, cara membuat cindera mata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya tujuan pembelajaran dari teks prosedur ini adalah 1. Siswa dapat memahami tentang teks prosedur. 2. Siswa dapat mengidentifikasi tujuan teks prosedur. 3. Siswa dapat menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, anak-anak, selanjutnya apa sih teks prosedur itu? Jadi, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan jalannya suatu proses, baik pengoperasian, pengerjaan, atau proses pembuatan. Nah, teks prosedur juga teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan baik melakukan suatu kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu. Nah, ketika kita mau masak mie instan tentu ada langkah-langkahnya kan? Dan ketika kita mau memasak puding tentu juga ada langkah-langkahnya bukan? Nah, itu semua contoh-contoh dari teks prosedur. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur yaitu menjelaskan proses kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu. Nah, di samping itu juga tujuan dari teks prosedur ini agar dapat memudahkan pembaca untuk membuat sesuatu, melakukan pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Baiklah anak-anak, perhatikan contoh teks prosedur cara membuat jamu beras kencur. Perhatikan cuplikan video berikut.
Manfaat beras kencur. Beras kencur memiliki aroma yang khas, cocok untuk mereka yang sedang mengalami masuk angin. Juga dipercaya mampu meningkatkan nafsu makan pada anak. Nah, anak-anak, itulah salah satu contoh teks prosedur cara membuat jamu beras kencur. Berikutnya adalah ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3. Pertama, paduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan. Ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Adapun ciri kaidah kebahasaan dalam teks prosedur adalah 1. Konjungsi. Konjungsi menyatakan waktu atau kegiatan seperti kemudian, setelah itu, lalu, dan selanjutnya. 2. Kata kerja imperatif, yaitu kata yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. 3. Verba material dan tingkah laku adalah kata kerja material mengacu pada tindakan fisik, sedangkan verba tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Selanjutnya, yang terakhir yang akan kita bahas tentang macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Sesuai dengan namanya, teks prosedur sederhana memuat tahapan atau langkah-langkah yang tergolong sederhana. Langkah-langkah yang dipaparkan tidak banyak, bahkan mungkin hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. Kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks berbeda dengan teks prosedur sederhana. Pada jenis teks prosedur ini terdiri dari banyak langkah, bahkan terdapat sublangkah pada setiap langkahnya. Ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur ini merupakan jenis teks prosedur di mana langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Baiklah anak-anak, jangan lupa ikuti protokol kesehatan, memakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak saat di luar rumah ya. Nah, anak-anak, apakah sudah paham? Itulah penjelasan mengenai teks prosedur. Semoga di video kali ini bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.